lakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ajarkan kepada anak kalian kalimat yang pertama yang dia ucapkan di saat anak itu baru bisa mengeluarkan suara tapi belum jelas. Kemudian tersenyum, tertawa, tapi belum jelas suaranya. Usahakan yang pertama kali diajarkan, sering didengarkan di telinganya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Nabi SAW menyatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau kita besok ini sudah meninggal, kita semuanya, kalau sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka semua amalan kita akan terputus. Sholat tidak bisa lagi, puasa tidak bisa lagi, mau bersedekah tidak bisa lagi, baca Quran tidak bisa lagi, mau umroh haji tidak bisa lagi. In qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kalau sekarang kita punya amal wakaf di satu tempat, di masjid, musola, pondok, sekolahan, yang itu dimanfaatkan di jalan Allah, insya Allah mengalir terus. Kalau sekarang kita membiayai pendidikan anak-anak yatim, lalu mereka jadi orang baik, mereka jadi orang ahli ibadah, maka biaya untuk anak-anak yatim itu insya Allah terus mengalir untuk kita semua. Maka lakukanlah ini sebelum nantinya meninggal dunia, karena kalau sudah meninggal terputus, in qata'a amaluh. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, ada ilmu dalam diri ini, lalu kita ajarkan kepada santri, kepada murid, dan rupanya murid ini jadi orang juga, jadi orang soleh juga karena sebab pengajaran kita. Insya Allah terus mengalir. Nah, terkait dengan anak yang Allah ajarkan kepada kita menunaikan kewajiban orang tua kepada anak, yang juga anak punya kewajiban kepada orang tua. Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka kalau sahibul hajah Bapak Ito mengadakan acara ini dibuat meriah begini, dibuat indah bagus seperti ini, saya yakin harapannya beliau menyenangkan anaknya yang pertama. Selain daripada semua nanti tugas-tugasnya, ini salah satunya memang. Ini salah satunya. Karena kalau nantinya anak sudah dirangsang untuk menjadi anak yang berterima kasih, oh bapak saya perhatikan saya, bapak saya dulu membuat acara dengan meriah, itu bukan tidak pakai uang, itu pakai uang. Bagaimana saya membalas daripada harapan orang tua membahagiakan anaknya? Diharapkan kan seperti itu. Selain juga ada tugas-tugas yang perlu nanti saya ingatkan kepada saya pribadi dan kita semuanya. Maka adanya acara seperti ini untuk mengingatkan setiap orang tua bahwa kalau nanti sudah meninggal semuanya, in qata'a amaluh, amalnya putus. Di antara yang terus mengalir waladun soleh yad'u lahu. Di saat kita besok sudah dikubur, orang dikubur itu kan sepi, sendirian, tidak ada kawan sama sekali. Siapa yang mengawani? Kalau kita ahli sholat, itu jadi kawan kita. Siapa yang mengawani? Kalau kita ahli berpuasa Ramadan, puasa wajibnya kita jalani, jadi kawan kita.
Kalau kita ahli baca Al-Quran, itu kawan kita. Tapi rupanya sholatnya banyak yang bolong-bolong, puasanya banyak utang, Al-Qurannya setahun sekali kadang pun tidak dibaca. Di saat meninggal tidak punya kawan itu. Siapa yang mengawal? Siapa yang menemani nanti? Maka disinilah butuh daripada iringan doa seorang anak. Kita sendirian di sana. Maka di antara anak yang baik, anak yang soleh, yang dikatakan berbakti kepada orang tuanya, bahkan orang tua sudah meninggal, tatkala hari Kamis sore, malam Jumat, sampai Jumat sore mungkin dia sempat datang ke kuburan bapaknya, datang ke kuburan ibunya, duduk bersimpuh di sana dengan khusyuk, punya wudhu, dia baca itu surah Yasin. Lalu dia sampaikan, ya Allah, ini saya baca Al-Quran, tolong sampaikan pahalanya untuk almarhum bapak saya, untuk almarhumah ibu saya. Itu sampai kepada Allah. Itu sampai kepada Allah. Dan setiap huruf yang tertulis dalam ayat tersebut yang dia baca jadi pahala bagi dirinya dan juga pahala bagi almarhum orang tuanya yang dia tujukan daripada bacaan surah Yasin tersebut. Itu baru qalbul Quran. Bagaimana kalau dia khatamkan Al-Quran di kuburan? Diundang 30 orang, dibayar kasih 100 ribuan, satu orang 1 juz, duduklah melingkar di atas kubur, dia baca itu Al-Quran, khatamkan sekaligus pada waktu itu, lalu dihadiahkan fadilahnya, pahalanya untuk ibu bapaknya almarhum. Bagaimana tidak bahagia itu bapak ibu? Inilah yang namanya anak soleh. Tapi kalau tidak punya anak soleh kan susah. Kita dikubur sendirian, teriak-teriak, kita tinggalkan harta yang banyak, rupanya anak kita tidak soleh, harta dipakai tidak jelas, doa pun tidak pernah diiringkan, nama kita tidak disebut lagi, sendirian kita di sana, bingung. Lalu kita menuntut anak kita sudah tidak bisa lagi. Maka Nabi berpesan pada kita semuanya, alimu auladakum salasa khisalin, ajarkan anak-anak kita 3 perkara. Kalau yang sudah dititipi anak maka punya tugas ini. Kalau yang belum dititipi anak tidak usah berkecil hati. Ada anak-anak yatim, ada anak-anak yang miskin yang bisa kita biayai mereka. Kalau mereka jadi anak yang berbakti, insya Allah pahalanya mengalir. Tapi yang sudah punya ini justru beban berat. Ini beban berat. Maka untuk menghantarkan keselamatan sang anak jadi kebaikan orang tuanya, kata Nabi, alimu auladakum salasah khisalin, ajarkan anak kalian 3 perkara. Sebelum 3 perkara ini ada riwayat yang lain yang menyatakan alimu auladakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, ajarkan kepada anak kalian kalimat yang pertama yang dia ucapkan di saat anak itu baru bisa mengeluarkan suara tapi belum jelas, kemudian tersenyum, tertawa, tapi belum jelas suaranya. Usahakan yang pertama kali diajarkan, sering didengarkan di telinganya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang terngiang-ngiang di telinga anak itu. Bagi ibu bapak yang punya bayi umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ini kan belum bisa ngomong ini anak. Sering-seringilah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. La ilaha illallah. Kalau bercanda ucapkan la ilaha illallah. Kalau mau ngasih susu, bismillahirrahmanirrahim. Biar anak itu dengar. Sembari bercanda ucapkan la ilaha illallah. Jadi terbiasa itu anak mendengarkan kalimat tersebut. Karena Nabi katakan alimu auladakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ini anjuran agama supaya kita mendapatkan anak yang soleh solihah. Maka setelah ini kalimat kita ajarkan, anak bisa ngomong, anak mulai beranjak, mulai merangkak, mulai bisa berjalan, kemudian lari-lari,
Disinilah mulai tugas. Setelah anak itu beranjak balik, mulai pengajaran. Sebelum balik, kasih contoh saja. Pengajaran yang diajarkan, diperintahkan oleh Nabi adalah salah satu soal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Pastikan ajarkan cinta kepada nabinya. Cinta kepada nabinya. Jangan sampai tidak kenal dengan nabinya, ditanya siapa nama nabinya, tidak tahu. Besok dikubur, orang yang tidak mengetahui nama nabinya pun juga bingung dia dikubur. Siapa nama Tuhan? Siapa Tuhan? Dia bilang la adri. Siapa nabimu? La adri. Siapa kawanmu? La adri. Di mana kiblatmu? La adri. Diambil pentungan sama malaikat, dipukul kepalanya, berteriak-teriak, dia tanya lagi siapa Tuhan? Tidak tahu. Dipukul lagi kepalanya sampai hancur. Ini kalau mereka tidak mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya. Maka kenalkan siapa nabinya, siapa nama abah Nabi Muhammad, siapa nama ibu Nabi Muhammad, siapa nama anak-anaknya Nabi Muhammad, siapa nama istri-istrinya Nabi Muhammad. Kenalkan kepada mereka. Kenalkan kepada mereka. Kalaulah kita sekarang tidak tahu, ditanya siapa nama anak-anaknya Nabi Muhammad, kita tidak tahu. Jangan sampai anak kita tidak tahu juga. Kalau sekarang kita ditanya siapa nama paman-pamannya Nabi Muhammad, kita tidak tahu. Jangan anak kita sampai tidak tahu. Maka kalau begitu titipkan di pondok pesantren, titipkan di masjid, titipkan di musola, ngajikan mereka. Karena memang begitulah ajaran agama. Hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi. Orang kalau sudah cinta kepada Rasulullah, jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga. Ini kalau sudah cinta kepada Rasulullah SAW. Cuma memang cinta ini kan perlu dibuktikan. Selain kita banyak menyanjung, banyak bersolawat, di antara bukti cinta ini adalah yang paling disukai oleh Nabi itu kalau ada umat Nabi Muhammad belajar agama. Ini paling disukai. Maka di sela-sela kesibukan bagaimanapun kalau bisa belajar agama, tanamkan agama kepada kita, kepada anak-anak kita. Nabi juga katakan la yalqallahu ahadun bidzambin a'dzam min jahalati ahlihi. Tidaklah orang besok ngadep pada Allah kalau sudah mati membawa dosa yang paling besar, kecuali kalau anak-anaknya itu bodoh. Itu dosa paling besar itu. Karena sudah pasti ketika anaknya tidak mengerti, tidak bisa sholat, di sebelum balik itu yang tidak ada tanggungan. Ketika sudah balik dia harus sholat. Nanti anaknya bilang ketika dilemparkan ke neraka, ya Allah jangan lemparkan saya. Bapak saya dulu tidak ngajari saya sholat. Bapak saya tidak nyuruh saya ke musola, ke masjid. Bapak saya tidak pondokkan saya. Silahkan bapak saya disiksa dulu ya Allah. Nanti begitu anak-anak kita bilang. Maka sebelum nanti dituntut seperti itu, dari sekarang kita persiapkan. Dari sekarang kita persiapkan. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi, dan cinta keluarga Nabi. Saya sering nyinggung bab ini dalam beberapa pengajian-pengajian saya, karena memang cinta kepada keluarga Nabi ini adalah fardun, satu keharusan. Jadi satu keharusan. Kalau orang tidak cinta kepada keluarga Nabi, baik yang berilmu ataupun yang bodoh, ataupun mereka yang berseberangan dengan kita, kok tidak cinta, benci. Bencinya kepada keluarga Nabi itu tanda orang itu akan dijauhi oleh Rasulullah. Itu tanda bahwa akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menandakan keimanan yang tidak sempurna. Siapa keluarga Nabi ini yang kita sebut Habib? Ya. Habib ini ada pemberitaannya, dikatakan mereka ekstrim, dikatakan mereka radikal, dikatakan mereka ahli tasawuf, dikatakan yang baik. Itu kan persepsi masing-masing.
Kita lepaskan istilah itu. Ketika mereka keluarga Nabi, maka wajib cinta kepada mereka, walaupun mereka orang bodoh. Bukan karena bodoh, tapi ada darah Nabi mengalir di sana. Itu masalah. Kalau kita berseberangan tidak cocok, tidak apa-apa. Cuman jangan mencaci, jangan memaki, jangan sampai keluarkan kata-kata kotor. Ini satu kewajiban. Bagaimana Allah katakan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad pada umat, aku tidak minta apa-apa dari dakwah yang aku sampaikan kecuali engkau berbuat baik pada keluargaku, mengasihi daripada keluargaku, menyayangi daripada keluargaku. Ini keturunan Nabi sampai hari kiamat nanti ada yang namanya Habib, yang namanya Habib. Sekali lagi, kalau kita tidak sepakat dengan alur politiknya, nah itu biar alur politik. Tidak sepakat dengan pendapatnya, tidak apa-apa. Tapi jangan benci, jangan mengucapkan kata-kata kotor untuk pribadi-pribadi. Itu berbahaya. Dan ini bagian daripada tanda keimanan orang Islam. Itu yang kedua. Wa tilawatil Quran, dan ajari anak kalian itu membaca Al-Quran. Kalau bapaknya bisa ngajari, langsung bapaknya ngajari, tidak apa-apa. Kalau bapaknya tidak bisa ngajari, nah pastikan titip di masjid, titip di pondok, titip di musola, titip tempat-tempat pengajian, pastikan ya. Inilah perintah Nabi Muhammad kepada kita, umatnya, setiap orang tua. Selain itu ada juga, termasuk khitan. Seperti yang dilakukan ini kan khitan. Khitan ini hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Maliki wajib hukumnya. Apa dasarnya? Nabi katakan al-khitan sunnatun lirrijal wa makramatun linnisa. Khitannya sunnah bagi laki-laki, tapi kemuliaan bagi wanita. Jadi dalam Islam laki-laki disunat, wanita pun disunat. Dua-duanya dikhitan. Kalau wanita di saat baru lahir, dia mungkin sehari dua hari dibawa ke dokter, diminta pada dokter untuk dikhitan. Sedikit bagian. Kalau laki-laki minimal usianya 7 hari dari lahir sudah boleh dikhitan. 7 hari lahirnya dikhitan sudah boleh. Sampai kapan? Sebelum balik. Jangan nanti sudah SMP baru disunat. Ini sudah alot sudah. Kalau sudah SMP kan sudah alot. Selain itu juga, kalau sudah SMP kan sudah balik, itu artinya dikhawatirkan. Ini kan kalau sudah balik kan harus sholat sudah. Lalu belum diajarkan tentang masalah najis, bersuci dari kencing. Khawatirnya sholat bawa najis, karena tidak ngerti bab istinja. Maka fungsi khitan itu diantaranya kenapa dihilangkan khuluf. Karena kalau orang tidak disunat, kencing berdiri apalagi itu bekas kencing bisa jadi di dalam khulufnya itu masih menempel. Maka Islam mengajarkan antisipasi hal tersebut supaya tidak sampai terjadi nanti yang namanya bekas-bekas kencing itu menempel, dan itu kalau dibiarkan bisa jadi penyakit juga, sebab kanker juga. Maka diajarkanlah dalam Islam itu untuk bersunat, untuk berkhitan. Begitu alasannya. Sehingga selain memang khitan ini untuk menjaga kebersihan, kesucian terkait dengan ibadah sholat, ini diantaranya. Maka kenapa Islam mengajarkan khitan? Nabi-nabi itu ada yang terlahir sudah dikhitan, ada juga yang setelah besar seperti Nabi Ibrahim baru dikhitan. Namun syariat Nabi Muhammad SAW bahwa setiap umat Islam kalau dalam madhab Syafi'i sunnah untuk dikhitan, sunnah untuk dikhitan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir, sebagai sedikit ilmu yang saya sampaikan, bahwa selain khitan ada juga pemberian nama.
di khitan, pemberian nama, kemudian pendidikan yang saya sampaikan di awal tadi, pengajaran terkait dengan pemberian nama. Nama ini adalah sangat penting untuk anak-anak kita. Kenapa? Sebab besok di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama-nama terbaik. Satu poin ini dicatat baik-baik. Kalau ada satu keluarga kok punya 3 anak cowok, tidak dikasih nama Muhammad, salah satunya misalnya, itu keluarga itu rugi di akhirat. Kok punya 3 anak cowok tapi tidak dikasih satupun namanya Muhammad, itu keluarga pasti rugi. Itu keluarga rugi. Maka kalau kasih nama anak itu di depannya kasih Muhammad, kasih nama Ahmad, itu nama berkah. Sampai ke kubur, sampai ke akhirat itu nama berkah. Maka kalaulah sudah kadung tertulis di KK, di akte lahir, di KTP, di surat nikah sudah sama, tapi rupanya tidak ada nama Muhammad kalau laki-laki, ya nama panggilan. Ya diketahui keluarga, diketahui pasangan, diketahui anak-anak, diketahui orang tua, kasih nama Muhammad. Ini nama istimewa. Maka Nabi katakan, innakum satud'auna yaumal qiyamah, kalian akan dipanggil besok pada hari kiamat bi asma'ikum wa asma'i abaikum, dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, baguskan nama kalian. Terus nama yang terbagus menurut agama apa? Ya Muhammad itu. Itu menurut Allah itu. Nama terbagus adalah Ahmad. Kalau ada Muhammad, ada Ahmad, sambungannya terserah. Itu nama terbaik. Kemudian Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu nama-nama bagus menurut agama. Kalau menurut kita kan bebas-bebas saja. Menurut kita kan terserah saja. Cuman jangan salah. Jangan salah, karena salah mengucap, setiap hari kita ucapkan salah, itu malaikat ngamini. Kalau kita salah memanggil nama anak itu, maka itu malaikat mengamini, dan nama itu kan akan terus dipanggil. Ya, kalau ngasih julukan anak jangan yang salah-salah. Di timur itu ada namanya amak bau. Panggilannya amak bau. Itu kan jelek sekali itu. Saya tidak tahu namanya siapa, mungkin itu Ahmad siapa begitu, cuma dipanggil amak bau. Sekarang meninggal orang. Hati-hati. Manggil nama anak itu hati-hati, mengucapkan kata-kata hati-hati. La taqul illa khairan fa innal malaikah yu'minuna ma taqul. Jangan mengucapkan kecuali yang baik-baik, khususnya untuk anak-anak kita. Itu malaikat ngamini terus. Emosi, gila kamu. Anaknya dibilang gila. Ya gila beneran nanti. Mudah-mudahan kamu durhaka, sudah kamu sengsara selama-lamanya. Anaknya dibilang sengsara. Ya sengsara nanti hidupnya. Hati-hati ngucap, terutama ibu ini. Istri-istri kita kasih tahu, sama para wanita, jangan asal-asal ngucap. Karena sekali ucapan kok pas malaikat ada, malaikat bilang amin. Jadilah anak seperti itu. Hati-hati. Kalau sudah namanya Muhammad, panggil Muhammad. Itu sempurna. Jangan dirubah namanya. Dan kalau orang merubah-rubah nama anak kita, harusnya marah, jangan senang. Punya julukan yang aneh-aneh jangan. Kan banyak sekali di masyarakat begitu julukan nama anaknya. Kadang jelek-jelek julukannya. Jangan mau. Karena nama itu doa. Nah inilah diantara yang perlu kita pahami, kita sadari bahwa tujuan anak dikhitan, anak dididik, diajari Al-Quran, dipondokkan, disekolahkan. Apa tujuan utamanya? Kalau orang tua meninggal, in qata'a amaluhu, putus semua amalnya. Di antaranya yang sambung terus adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Maka kita khususkan doa untuk Ananda Kafa Aidin Al-Khalifi, putra daripada Bapak Ito Priyadi dan Ibu Asriyawati. Kita doakan secara khusus, bacakan Fatihah, nanti disambung doa oleh sesepuh. Mari dengan hati yang ikhlas kita diundang ke tempat ini tentunya untuk mendoakan secara khusus
Mudah-mudahan anak yang dikhitankan ini menjadi anak yang soleh, anak yang dibanggakan oleh Allah, Rasulullah, dan orang tuanya, anak yang bisa bermanfaat untuk agama dan negaranya, anak yang bisa bermanfaat untuk orang tuanya, anak yang bisa menjadi sebab keselamatan orang tuanya dunia dan akhirat, diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan-urusannya sampai pada akhirnya sekarang dalam keadaan beriman sampai akhir hayat nanti Allah tetapkan keimanannya. Al-Fatihah.